Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inspirasi Syariah yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita, dan insya Allah kita masih ada di dalam bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Al-Qur'anul Karim adalah firman-firman Allah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan pada bulan Ramadan inilah sesungguhnya Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Syahrul Ramadan alladzi, di malam-malam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sebuah firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala, berfungsi sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas atas petunjuk-petunjuk itu dan juga sebagai pembeda. Di dalam ayat ini sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita. Di samping Ramadan ini adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa selama sebulan penuh, dan di bulan ini pula kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an itu. Al-Qur'an yang berfungsi sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas atas petunjuk-petunjuk itu dan juga sebagai pembeda. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidaklah salah kalau kemudian kita katakan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan kita tentu sebagai seorang muslim haruslah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pandangan hidup kita, sebagai pedoman kita. Dan kita harus terbiasa dengan Al-Qur'an, dan kita harus hidup bersama Al-Qur'an. Kita harus bisa membaca Al-Qur'an, bisa dan mengerti makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga di dalam hidup kita senantiasa kita ada di dalam jalan di mana Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk yang mengarahkan kehidupan kita. Bukanlah seorang muslim yang baik ketika kemudian senantiasa menjauh dari Al-Qur'an, dan bukanlah seorang muslim yang baik apabila kemudian kita tidak mau belajar tentang Al-Qur'an. Bagaimana kita harus membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an juga memberikan kepada kita petunjuk jalan arah kemana kita harus melangkah dalam rangka untuk menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan bumi ini dan melaksanakan berbagai macam kemaslahatan yang kemudian kita laksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, memahami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, hidup bersama Al-Qur'an sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita dikatakan sebagai orang beriman, bagaimana kita dikatakan orang yang kemudian cinta kepada Islam, tapi hidup kita jauh dari Al-Qur'an, malas membaca Al-Qur'an, malas mempelajari Al-Qur'an, dan juga malas pula untuk melaksanakan dan menjalankan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati kita untuk kemudian cinta kepada Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini, dan hidup kita mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita hidup bersama Al-Qur'an. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.